Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya truk pengangkut buah ini dihentikan petugas Polres Metro Jakarta Pusat di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Truk menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 12 kg. Barang haram ini hendak diedarkan ke wilayah Jawa Tengah dan Sumatera. Untuk mengelabui petugas, sabu disembunyikan di bawah tumpukan dus berisi buah jeruk. Ketiga pelaku yang berada di dalam truk mengaku mendapat upah 100 juta rupiah. Untuk secara garis besar, kami mengamankan 3 orang pelaku, yang mana modus operandinya mereka melakukan pengiriman buah dari wilayah Sumatera. Namun demikian, di tengah perjalanan mereka juga istilahnya memuat narkotika yang terindikasi yaitu sabu. Polisi kemudian menggiring ketiga pelaku ke kantor polisi dan memburu bandar narkoba yang memerintahkan pengiriman sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Informasi polisi menggerebek sebuah truk pengangkut buah menyelundupkan 12 kg sabu di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di bawah umur pada kasus tewasnya terapis Delta Spa di Jakarta Selatan. Saya Reni Armsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kebakaran yang melanda rumah padat penduduk di Pangadegan, Jakarta Selatan menghanguskan ratusan rumah. Si jago merah dengan cepat melahap ratusan rumah tersebut. Ya, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. 15 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel diterjunkan. Pendinginan berhasil dilakukan pada pukul 18 WIB. Sebanyak 88 kepala keluarga terdampak kebakaran dan diungsikan ke tempat aman tak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kebakaran di Pangadegan, Jakarta Selatan, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia. Ismalia, selamat malam. Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, selamat malam Reni. Jika ditanya apakah api sudah berhasil dipahamkan sekitar pukul 16 lebih tadi. Dan pendinginan ini sudah selesai sekitar pukul 18.00. Dan kalau ditanya bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Pangadegan, Jakarta Selatan, tepatnya tadi terjadi kebakaran pada pukul 15.30. Ini bisa kita perlihatkan kondisinya, Reni. Untuk di belakang saya ini adalah rumah yang hangus terbakar. Ini adalah sebuah usaha. Dan ini juga tadi memang api sempat berkobar begitu besar karena ada beberapa faktor ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Di sini memang merupakan rumah yang padat penduduk dan juga di sini banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti besi, tabung gas, dan di sini juga bisa dilihat di situ ada mesin cuci juga. Ini juga merupakan barang yang mudah terbakar. Dan juga tadi tepat pada pukul 15.30 saat terjadinya kebakaran, ini juga kondisi cuaca di sini dengan angin yang cukup besar ini juga menjadi faktor si jago merah cepat melahap rumah-rumah di tempat kami melaporkan. Dan sebagai informasi juga, Reni, untuk kebakaran ini sudah menghanguskan sekitar ratusan rumah, sekitar 120 rumah, dan ada korban yang terdampak ini sekitar 450 jiwa dengan 120 kakak. Dan juga untuk
warga-warga yang terdampak ini diungsikan ke beberapa titik yang aman di sini, tidak cukup jauh dari tempat sini, ada di musola dan ada beberapa titik lainnya. Ini mereka diungsikan di tempat yang aman dan sampai saat ini masih belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Kembali ke Anda, Reni. Ya, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Ya, pemirsa, polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa. Dugaan ini muncul karena korban yang masih berusia 14 tahun. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ya, ahli untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi kasus terapis Delta Spa berusia 14 tahun yang ditemukan tewas usai jatuh dari gedung tempatnya bekerja di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan Pemprov Jakarta akan turun tangan jika terbukti terjadi praktek eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lee Hiras, Roni Samai, dan Yali Sosani.
Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia, dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gimnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta.